Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadanil haza wa ma kunna tadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sholawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan memberikan kita syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Abu Zal Al-Ghifari Ustaz Dimyati. Yang saya hormati Al-Ustaz Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari Ustaz Hafiz Warakalminlah Faujisar. Yang saya hormati Waka Bidang Kesiswaan Ustaz Sunarko Ribudian. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Asatid dan Asatijah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat puasa Ramadan? Masih. Ini hari keberapa Ustaz Tisno? Puasa kita? 15 ya. Insya Allah kita selalu dirahmati Allah sebagai ada yang 14 ya, ada yang 14, ada yang 15 ya, tidak perlu berburuk sangka dengan yang 14. Sama-sama puasa, insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia harus saling menghormati ya, saling menghormati, saling menerima perbedaan karena itu juga ciri-ciri kaum muslimin. Dan materi hari ini gimana Ustazah Feby, sudah siap? Siap. Ada deg-degan? Oh, deg-degan dong. Ini ngadepinnya ya, guru-guru ya, biasanya murid. Nggak apa-apa. Ini anggap aja murid semua. Kita di sini belajar untuk menjadi pembelajar karena menjadi seorang asatid itu tidak berhenti untuk belajar dari siapapun, baik itu dari muridnya maupun dari teman sejawat. Dan hari ini kita mungkin menjadi pembelajar bagi guru-guru yang ada di SMP Muhammadiyah Al-Ghifari. Tapi terlebihnya semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Menarik materi Jafebi Irliani, ya benar ya namanya Irliani ya? Erliani. Oh, ya. Jafebi Erliani. Artinya apa Jafebi Erliani ini? Febi itu Februari karena lahirnya di bulan Februari. Oh, Erliani. Sama ya? Sama kayak saya. Oh, sama juga ya. Oh. Satu bulan dong kita. Erliani? Erli itu kebangkitan. Oh, kebangkitan. Yani itu cahaya. Masya Allah. Jadi seorang anak yang lahir di bulan Februari dengan cahaya yang membangkitkan. Begitu ya? Iya. Masya Allah. Sungguh memiliki arti yang sangat bagus sekali ya namanya ya. Lahir di bulan Ramadan, dah itu aja. Oh ya. Itu aja. Makasih. Iya. Iya, materinya sangat menarik teman-teman. Materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu kok beda ya materinya di sini sama di tulisan. Oh. Kalau yang di lama matematika Islam dalam bulan suci, tapi yang di sini itu kalkulasi pahala di dalam bulan suci Ramadan ya. Jadi Jafebi ini untuk Ibunda dan Umi Abi di rumah, bahwasanya Jafebi ini adalah guru matematika di SMP Muhammadiyah Al-Ghifari yang kajian pada hari ini akan memberikan materi tentang kalkulasi pahala di bulan suci Ramadan ya. Jafebi ya. Ya mudah-mudahan dengan perhitungan-perhitungan matematikanya kita bisa lebih paham dan lebih mengerti dengan simpelnya penghitungan-penghitungan pahala yang akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Mungkin langsung saja Jafebi untuk memberikan materinya yang sungguh-sungguh sangat menarik dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerah bagi kita semua.
Kepada Jafebi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Muhammadiyah Al-Ghifari Ustadz Afi Suwakanila Fauzizar SPD. Yang saya hormati Waka Kurikulum Ustadz M. Romadona SPD. Yang saya hormati Waka Kesiswaan Ustadz Sunarko Ribudiani MPD. Yang saya hormati Waka Personalia Ustadz Tisno SPDI dan asatizah yang saya banggakan dan saya sayangi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Allahumma amin. Sebelumnya terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Yang biasanya saya menyampaikan materi kepada anak-anak, sekarang saya menyampaikan materi di depan ustadz-ustazah yang sangat luar biasa ini. Boleh pantun dulu? Boleh. Masa enggak? Passwordnya. Kolak manis pisang raja. Dipakai buka sangat menyegarkan. Sibuk bisnis boleh saja, tapi ibadah jangan dilupakan. Es kelapa rasanya segar, biar manis ditambahin gula. Bulan puasa nggak boleh mager, ayo semangat cari pahala. Setiap manusia tatkala beribadah dan beramal tentunya tidak luput dari tujuan mencari pahala. Nah, seberapa besar pahala itu tuh bergantung bagaimana kita ibadah dan amal yang kita lakukan. Bagaimana kualitas amal dan berapa kuantitas serta amal yang kita kerjakan. Bagi umat Nabi Muhammad SAW ada anugerah yang sangat besar dan tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu berupa anugerah 1 bulan Ramadan yang di dalamnya banyak keistimewaan dibandingkan bulan lainnya. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seandainya umat manusia mengetahui pahala ibadah di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan meminta agar 1 tahun penuh itu menjadi Ramadan. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi. Nah, betapa kayanya Allah dan betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam bulan puasa biasa, dalam bulan biasa pahala setiap kebijakan dilipat gandakan 10 kali lipat. Sedangkan di bulan Ramadan atau bulan puasa itu pahala dilipat gandakan sebanyak 70 kali lipat. Dan amalan sunnah itu disamakan dengan amalan wajib di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini kalau dilihat dari logika matematika, karena saya guru matematika, kita akan dapat menghitung jumlah pahala jika kita beramal. Di bulan biasa, misal nih kita beramal 1.000 rupiah, maka di bulan biasa kita akan dapat 10.000 diganti dengan Allah. Nah, kalau di bulan Ramadan kita beramal 1.000 rupiah, maka di bulan Ramadan itu diganti dengan 70.000 rupiah gitu. Artinya jika di surga nih kita mengharapkan rumah mewah sebesar 1 miliar gitu, di bulan biasa itu kita cukup membayar 100 juta. Tapi jika di bulan Ramadan
berapa juta untuk satu rumah mewah di surga? Berapa, Cok? Jadi kalau untuk satu rumah mewah di surga seharga 1 miliar, di bulan Ramadan ini kita cukup bayar 14,3 juta. 14,3 juta. Ya. Rumah di Rumah surga. mewah di surga untuk 1 miliar, harga 1 miliar rumah mewah di surga. Nah, di bulan Ramadan itu harganya didiskon jadi 14,3 juta gitu, Ustazah. Nah, bayangkan jika umat tahu dalam arti yakin dengan seyakin-yakinnya akan janji Allah ini, maka tidak akan ada satupun dari mereka yang rela melewatkan 1 detik bahkan 1 menit pun di bulan Ramadan ini kecuali untuk ibadah dan amal. Perumpamaannya lagi nih, jika dalam satu mall dan swalayan itu ada diskon 50% dengan kualitas barang yang sama dengan barang yang tidak diskon, dan itu tuh bukan merupakan barang cuci gudang gitu, maka pasti banyak yang mengunjungi mall tersebut. Bagaimana jika diskonnya itu 98,5%? Umpamanya nih, kita mau beli motor seharga 15 juta. Nah, kalau diskonnya sebesar itu berarti 15 juta dibagi dengan 70. Maka uang yang harus kita bayar adalah 214.286 rupiah saja gitu. Dan ini nih berlaku sepanjang bulan Ramadan gitu. Jadi turunnya drastis ya, dari 15 juta ke 286 rupiah gitu. Anggap aja 215.000 kan berarti. Nah, itu jauh banget gitu perbedaannya antara 15 juta sama 200.000. Nah, itu dia. Itu keutamaan di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi super kaya gitu. Mengingat betapa besarnya pelipat gandaan pahala dan banyaknya peluang kebaikan di bulan Ramadan, haruslah jadi momentum untuk mendulang kekayaan atau pahala bagi kita semua. Misal nih, bulan biasa kan kita ibadahnya cuman ya biasa-biasa aja, sholat berjamaah gitu. Kalau ngaji mungkin nggak sesering di bulan Ramadan, gitu kan. Nah, jadi di bulan Ramadan ini mari dipenuh sesakan pahala kita gitu. Masih suka marah-marah. Nah, ini ada tipsnya. Nggak hanya kekayaan dunia yang ada tipsnya. Bisnis kan ada tuh training-training untuk bisnis, gimana kiat-kiat untuk menjadi kaya gitu. Nah, di bulan Ramadan ini juga ada kiat-kiat untuk kaya akan pahala. Yang pertama itu adalah tilawah atau membaca Al-Quran. Dalam kondisi normal, bulan biasa, pahala membaca Al-Quran itu disampaikan oleh Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 1 huruf kitab Al-Quran, ia akan mendapatkan 1 kebaikan yang nilainya itu adalah 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Itu hadis riwayat Tirmizi. Jadi tiap kita membaca itu kita memiliki 10 pahala. Nah, kita nih membaca bismillah ya, basmalah. Kalimat basmalah kan, bismillahirrohmanirrohim itu ya. Itu ada 19 huruf. Jadi berarti kalau dikali 10 udah berapa tuh? 190 ya. Jadi kita cuma baca bismillah doang, belum baca Al-Qur'annya, kita udah dapat 190 pahala gitu. Jadi tiap huruf yang kita baca itu memiliki 10 pahala. Nah, bayangkan jika kita membaca 1 ayat atau 1 halaman atau 1 surat, bahkan 1 juz. Nah, apalagi bisa khatam tuh 30 juz Al-Quran. Masya Allah, kita nggak bayangin
sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul adzim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seumpama sebutir biji yang ditumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir itu ada 100 biji gitu. Berapa dus? Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi nominal sedekah itu bernilai 700 kali lipat. Masya Allah. Itu kalau di luar Ramadan. Bagaimana kalau di dalam Ramadan? Masya Allah. Hanya Allah yang tahu, dijamin jadi miliarder. Nah, yang terakhir nih ada berbagai zikir dan istighfar. Di antara banyak zikir, ada baiknya kita memilih zikir-zikir yang membuat pundi pahala kita itu penuh dalam sekejap. Di antaranya itu kalimat tahlil. Barang siapa membaca tahlil pagi hari, la ilaha illa wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka Allah mencatat untuknya setiap 1 kali membacanya itu adalah 10 kebaikan. Allah menghapuskan darinya 10 keburukan. Allah mengangkat derajat bacaan itu 10 derajat. Kalimat itu baginya seperti memerdekakan 10 hamba sahaya, dan ia merupakan senjata baginya dari dini hari sampai akhir menjelang sore. Lalu jika dia membacanya ketika sore, maka seperti itu juga keadaannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua ada kalimat tasbih. Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan di lidahmu, pahalanya berat di timbangan dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dari Ummul Mukminin yaitu Juwariyah bin Al-Haris radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW keluar dari rumahnya pada pagi hari ketika bersolat subuh. Waktu itu Juwariyah ada di dalam masjidnya. Kemudian beliau SAW kembali setelah melakukan sholat duha, sedangkan Juwariyah duduk. Kemudian Nabi SAW bersabda, engkau masih tetap saja dalam keadaan di mana tadi saya tinggalkan? Juwariyah menjawab, ya. Nabi SAW lalu bersabda, saya telah mengucapkan setelah meninggalkan engkau tadi 4 macam kalimat sebanyak 3 kali. Andai kata-kata kalimat itu ditimbang dengan kalimat yang engkau ucapkan sejak hari ini tadi, niscaya kalimat yang saya ucapkan itu memang menang daripada yang engkau ucapkan. Kalimat-kalimat itu ialah Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatibi. Maha suci Allah dengan mengucapkan pujian-pujian kepadanya, dan sebanyak hitungan makhluknya sesuai dengan keridhaan zatnya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sepanjang beberapa kalimatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu tadi yang membuat kita kaya dalam Ramadan kali ini. Tentu masih banyak amal-amal yang lain ya. Nah, boleh tuh dicari. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Jafebi. Sungguh sangat baik sekali Jafebi dalam kajian pada hari ini. Kita lebih tahu bahwasanya apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini
menambah berkali-kali lipat ya, berkali-kali lipat dalam hal pelaksanaan dalam membaca Al-Qur'an, dalam sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, itu bakal dilipat gandakan berkali-kali lipat ya. Tadi ada perumpamaan yang sangat jelas ya kan. Kalau misalkan harga rumah itu di surga itu 1 miliar, nah ini kita bisa mendapatkan diskon ya. Satu saja. Berapa diskonnya ya? Diskonnya itu sebesar berapa saja? Sampai Kita dapat 14,3 juta. Ya, artinya kan kalau KPR-nya Tat Mandala itu berapa, Tat? 200. Kalau rumah itu harga 200 juta, nah ini kita dapat murah ya kan. Artinya kita bisa membangun rumah di surga dengan pahala-pahala yang kita kumpulkan di bulan suci Ramadan ini di setiap harinya. Ya, itu jadi materi tentang kalkulasi pahala di dalam bulan suci Ramadan.